Dunia video game telah menjadi salah satu bentuk hiburan paling besar di planet ini. Setiap tahun, jutaan gamer di seluruh dunia menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk menjelajahi dunia digital yang menakjubkan. Bagi sebagian orang, membaca game dianggap solusi sederhana cara menikmati hiburan tanpa biaya tinggi. Tapi bagi yang lain, itu adalah bentuk pencurian digital, ancaman bagi industri kreatif, dan simbol hilangnya penghargaan terhadap karya. Antara kebutuhan, rasa penasaran, dan moralitas, muncullah dilema, apakah game bajakan adalah bentuk kreativitas atau justru pelanggaran. Kalau alasan masih main game bajakan ya, kalau menurutku sih karena pertama, itu tadi udah kebiasa dari kecil kan, habitnya udah kebentuk dari kecil. Terus juga, kalau gamers Indonesia ini tuh masih ngikutin kebanyakan game ya, masih ngikutin kurs Amerika, yang dimana tentunya jadinya harga game-game itu sangat tinggi. Jadi orang nyari opsi lain yaitu dengan ngebajak. Terus juga dengan gampangnya website-website bajakan itu diakses, malah jadi membuat orang makin udah bajak aja deh, ngapain beli gitu kan. Nanti aku juga bosen main gamenya gitu. Di balik cahaya layar dan suara klik yang biasa, tersimpan aktivitas yang jauh lebih kompleks. Ribuan orang di seluruh dunia mencari cara untuk mendapatkan permainan favorit mereka tanpa harus membayar. Game bajakan itu bagi saya ya, itu membantu banget ya sebagai gamer yang ekonominya minus ya. Nah, untuk saya sebagai penikmat game ya sangat membantu banget sih. Di ruang sempit yang dipenuhi layar dan kabel, para pengembang muda Indonesia terus bekerja. Setiap baris kode, setiap desain karakter adalah hasil dari mimpi dan ketekunan. Bagi mereka, membuat game bukan sekedar hobi tapi bentuk ekspresi, identitas, dan harapan. Namun, di balik semangat itu selalu ada bayangan kekhawatiran. Bagaimana jika karya mereka dibajak sebelum sempat dikenal dunia? Game bajakan mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang. Tapi bagi para kreator ini, itu adalah hasil kerja berbulan-bulan yang hilang dalam sekejap. Mereka terus berkarya, bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk membuktikan bahwa industri game Indonesia punya masa depan. Dan masa depan itu akan lebih cerah jika setiap pemain mulai menghargai karya asli. Kita dari game developer itu tahu susahnya membuat game. Dari pembuatan ide, konsep, lalu visual, coding, promosi, dan lain-lain. Lalu kalau misalnya tiba-tiba game kita dibajak oleh orang itu rasanya kayak sakit gitu. Usaha kita kan banyak. Tapi dari sisi lain kita juga nggak bisa nyalain mereka sih. Karena orang Indonesia juga kebanyakan mengenal kata gratis. Pilihan untuk bermain game legal bukan sekedar soal membayar. Ini adalah bentuk dukungan nyata terhadap kreator, studio, dan industri yang terus berkembang. Gamer yang bermain dengan cara legal ikut menjaga ekosistem industri tetap sehat, dari developer besar hingga studio indie lokal. Apakah ada undang-undang atau peraturan yang membahas atau melindungi tentang pembajakan game ini? Undang-undangnya sangat implisit ya, dan spesifik mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam pasal 40 dan 41 itu dijelaskan bahwasanya apabila seorang mengambil gambar atau suara di internet tanpa izin dari pembuat, maka itu termasuk pelanggar hak cipta. Dan ini juga hukumannya 4 tahun 1 miliar dendanya jika melanggar undang-undang tersebut. Tapi kenyataannya banyak sekali yang melanggar. Karena apa? Faktor ekonomi. Nah, disinilah negara harus hadir untuk melindungi hak cipta, animasi, dan game itu sendiri, dan yang sebagainya. Di dunia game, kreativitas tidak punya batas, tapi karya tetap harus dihargai. Setiap game yang kita mainkan adalah hasil kerja keras, ide gila, dan mimpi orang-orang yang ingin membuat kita terhibur. Bermain game legal itu lebih dari sekedar klik beli. Itu bentuk respek, dukungan, dan ikut menjaga agar industri tetap hidup dan berkembang. Jadi, pilihlah jalan yang benar, dukung developer lokal,
Main dengan jujur dan biarkan kreativitas mereka terus mengalir. Karena dunia game yang lebih seru dan adil dimulai dari kita sendiri.